Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang gelombang dan optik yang beranggotakan Junior Muhammad Fajar. Yang pertama, getaran. Getaran adalah suatu peristiwa bolak-balik secara teratur atau periodik. Suatu benda melalui satu titik seimbang. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh energi yang diberikan. Contohnya, senar gitar yang dipetik, bandul jam dinding, pegas yang diberikan beban. Getaran pada bandul sederhana. Satu kali getaran pada bandul sederhana yaitu dari titik A ke B ke C ke B dan kembali ke A. Getaran pada pegas. Satu kali getaran pada bandul dari titik B ke A ke C ke A lalu ke B kembali. Besaran-besaran getaran. Amplitudo. Simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Yang kedua, frekuensi. Banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam satu titik. Yang ketiga, periode. Waktu yang diperlukan dalam satu kali getaran. Jenis-jenis getaran. Getaran bebas terjadi bila sistem mekanis dimulai dengan gaya awal, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Contoh getaran seperti ini adalah memukul garpu tala dan membiarkan bergetar, atau bandul yang ditarik dari keadaan setimbang lalu dilepaskan. Yang kedua, getaran paksa terjadi bila gaya bolak-balik atau gerakan diterapkan pada sistem mekanis. Contohnya adalah getaran gedung pada saat gempa bumi. Gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena sumber getaran. Berdasarkan arah getarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat gelombang tersebut, yang terdiri atas bukit dan lembah. Yang kedua, gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah rambat gelombang, terdiri atas rapatan dan renggangan. Contoh soal gelombang transversal. Sebuah permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang itu adalah 0,5 second, maka tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensi gelombangnya. Penyelesaian. Diketahui lambda 2 meter dan waktu 0,5 second. Ditanya berapa percepatan gelombangnya. Yang kedua, berapakah frekuensi gelombangnya? Jawabannya adalah percepatan sama dengan lambda dibagi waktu. Percepatannya adalah 2 meter dibagi 0,5 second. Percepatannya adalah 4 meter per sekon. Jadi cepat rambat dari gelombangnya adalah 4 meter per sekon. Yang kedua, frekuensi sama dengan 1 per sekon. Frekuensi sama dengan 1 dibagi 0,5 sekon sama dengan 2 Hz. Jadi frekuensi dari gelombangnya adalah 2 Hz. Contoh soal gelombang longitudinal. Sebuah slinky dapat menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat renggangan dan pusat rapatan yang berdekatan, yaitu 40 cm. Jika frekuensi pada gelombang itu adalah 30 Hz, maka hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Penyelesaiannya diketahui setengah lambda sama dengan 40 cm dan frekuensi sama dengan 30 Hz. Ditanya percepatannya berapa meter per sekon. Jawabannya, jarak antara pusat rapatan dan renggangan yang berdekatan itu sama dengan setengah dari panjang gelombang, setengah lambda. Maka setengah lambda sama dengan 40 cm. Lambdanya adalah 80 cm dijadikan meter sama dengan 0,8. Percepatan sama dengan lambda dikali frekuensi. Percepatannya adalah 0,8 meter kali 30 Hz sama dengan 24 meter per sekon. Bunyi
Bunyi adalah getaran yang bisa ditransmisikan oleh air, udara, atau material lainnya sebagai medium atau perantara. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang berbentuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Dalam bunyi terdapat sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat bergetar dan mampu menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Contohnya dawai, senar, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Dalam bunyi terdapat frekuensi. Frekuensi yaitu banyaknya gelombang dalam selang waktu tertentu. Macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Idiosonic atau audible wave. Gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi pendengaran sekitar 16 Hz sampai 20 Hz. Kedua, infrasonic. Gelombang bunyi yang berada di bawah frekuensi gelombang audiosonik kurang dari 16 Hz. Yang ketiga, ultrasonik. Gelombang bunyi yang berada di atas frekuensi gelombang audiosonik lebih dari 20.000 Hz. Hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar. Sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Macam-macam bunyi pantul. A. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. B. Gaung atau kerdam. Yang C. Gema. Cepat rambat bunyi adalah kecepatan kerambatan bunyi yang diperoleh dari hasil bagi jarak yang ditempuh dengan waktu tempuh bunyi. Rumusnya adalah V sama dengan S bagi T. Contoh soal, sebuah kapal mengukur kedalaman laut dengan menggunakan perangkat suara. Jika bunyinya ditembakkan ke dasar laut, maka bunyi pantul akan diterima setelah 15 detik. Maka tentukanlah kedalaman laut tersebut jika cepat rambat bunyi adalah 2000 meter per sekon. Jawabnya adalah diketahui T sama dengan 15 second dan percepatannya adalah 2000 meter per sekon. Ditanya berapa jarak tempuh bunyi, ialah 2000 meter per sekon dikali 15 second dibagi 2, yakni 15.000 meter. Resonansi bunyi adalah suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama. Syarat adanya resonansi bunyi: 1. Sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium perantara untuk merambat. Yang ketiga, terdapat penerima atau benda yang lain. 4. Frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda. Lalu efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Seorang ilmuwan asal Australia yang pertama kali memberikan penjelasan mengenai peristiwa ini, yakni Christian Doppler. Penjelasan: Fp sama dengan V kurang lebih Vp dibagi V kurang lebih Vs dikali Fs. Contoh soal efek Doppler. Sebuah mobil ambulan dengan sirine yang menyala yang berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per sekon, berapa frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh orang tersebut? Diketahui bahwa kecepatan sumber suara 90 km per jam sama dengan 25 meter per sekon. Karena sumber suara mendekati pendengaran, maka Vs memiliki nilai negatif. Karena pendengaran dalam kondisi diam, maka Vp sama dengan 0. Sehingga Vp sama dengan 340 plus 0 dibagi 340 dikurangi 25 dikali 90 sama dengan 340 dibagi 315 dikali 940 sama dengan 1014,6 Hz. Lalu alat optik. Alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik seperti cermin, lensa, serat optik, atau prisma.
Yang pertama adalah mata, yang kedua mikroskop, yang ketiga kamera, yang keempat teropong, yang kelima loop. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.